Bayangkan, kamu berada di masa saat Islam belum berkembang. Banyak berhala yang berdiri di sekitar Ka'bah. Kaum-kaum di sana pun senantiasa menyembah berhala-berhala itu. Saat itu, Nabi Muhammad tengah berusia 40 tahun ketika ia menerima wahyu pertamanya. Seperti biasa, Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril sambil berseru, "Bacalah!" Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulang-ulang kalimat tersebut dan jawaban yang sama pun keluar dari mulut Rasulullah. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berisi surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga terdekat, keponakan, dan paman-pamannya. 4 orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid. Kemudian, turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Sofa. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad tidak percaya sama sekali, bahkan mereka mendustakannya, mengejek, dan bahkan melempari Nabi dengan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya, dan juga Abu Jahal. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan memusuhi Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau masuk Islam, mulai dari masalah teknologi, kedudukan sosial, hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam, maka apa yang mereka miliki akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa-masa awal Islam. Berbagai cara mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah, mulai dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, hingga tawaran harta benda. Semua upaya kaum kafir telah dilakukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya. Lalu, apa yang terjadi setelah 13 tahun itu? Apakah Nabi masih berdakwah di Mekah? Ataukah Nabi berhijrah ke suatu tempat? Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.